Seorang pengemudi mobil di Cirebon, Jawa Barat dihakimi massa karena menabrak dua sepeda motor dan nyaris menabrak warga. Pemain timnas AFF 2020 Witan Sulaiman dapat hadiah rumah. Tujuh orang tewas setelah sebuah tebing runtuh dan menimpa kapal wisata di Brazil. Selamat malam pemirsa, kesal dengan aksi tawuran yang kerap terjadi. Sekelompok warga mengejar sekelompok pemuda yang hendak tawuran di jalanan Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Jalan Jenderal Sudirman, Bekasi, sekelompok pemuda tawuran setelah sebelumnya janjian melalui sosial media. Bersama saya, Debbie Kristami, inilah News Malam selengkapnya. Aksi kejar-kejaran sepeda motor antara warga dengan sekelompok pemuda yang hendak tawuran terjadi di Jalan Raya Sultan Agung, Bekasi, Jawa Barat. Dini hari tadi warga mengejar kelompok pemuda untuk mencegah mereka tawuran, namun remaja ini malah kabur. Aksi kejar-kejaran berakhir setelah salah satu pemuda terjatuh. Warga menemukan sebilah celurit dan sepeda motor remaja. Warga berhasil mengamankan 3 pemuda yang langsung dibawa ke Polsek Bekasi Barat. Ya, tawuran. Habis tawuran kalian ya? Agak baru ini bang. Jangan bohong kau. Kita melintas dari Jati Asih ke Galaksi dan kita pas melewati Pasar Kranji dan dapat info dari warga bahwa ada geng motor di Pasar Kranji. Kita siap mengejar dan tangkaplah 3 dari geng motor tersebut. Aksi kejar-kejaran terjadi setelah warga curiga dengan adanya konvoi sepeda motor hingga menutup jalan. Ditambah lagi sekelompok pemuda nyaris menyerang para pemuda yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Tawuran remaja kerap terjadi di Kota Bekasi, bahkan sudah memakan korban jiwa. Sebelum tawuran, kelompok muda remaja biasanya berkomunikasi melalui media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Video amatir warga yang merekam aksi tawuran remaja usia belasan tahun ini viral di media sosial. 2 kelompok remaja ini terlibat tawuran dengan senjata tajam di Jalan Jenderal Sudirman, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu dini hari. Para remaja yang membawa parang dan celurit ini mengejar kelompok remaja lainnya hingga melakukan penyerangan ke pemukiman warga. Bahkan para pengendara yang melintas dan warga yang mengetahui pun takut untuk keluar. Salah satu warga mengatakan tawuran remaja ini sudah sering kali terjadi. Biasanya sebelum tawuran, para remaja ini saling janjian di media sosial. Warga pun berharap agar pihak kepolisian rutin melakukan patroli malam di jam-jam rawan aksi tawuran remaja dan kelompok geng motor. Sering itu, kadang tuh tak hari apa, tapi sering. Sering ya? Iya. Tawurannya di depan pom bensin. Ada. Nggak ada ya? Harusnya di stand-in patroli ini. Emang ini jalur tawuran ya harus di standby ya? Iya harusnya. Sudah sering, bukan berbulan-bulan kok. Aksi tawuran remaja di Kota Bekasi ini sudah sangat meresahkan warga dan sudah sering terjadi. Bahkan tak jarang menimbulkan korban jiwa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, polisi menangkap terduga pembacok remaja hingga tewas akibat salah sasaran saat tawuran di Cengkareng, Jakarta Barat. Total ada 4 pelaku yang ditangkap polisi. Polisi menangkap terduga pembacok remaja hingga tewas akibat salah sasaran saat tawuran di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berinisial AS berusia 18 tahun yang merupakan remaja putus sekolah. Selain itu, polisi juga menangkap pelajar SMP berinisial A yang merupakan pemilik senjata tajam. Total 4 pelaku sudah ditahan polisi.
Sebelumnya seorang remaja 15 tahun tewas akibat luka senjata tajam di kepala Rabu lalu. Ia menjadi korban salah sasaran saat melintas bersama dua temannya melewati kelompok pelajar lain yang hendak tawuran. Saat dibawa ke rumah sakit, korban masih hidup, bahkan dalam kondisi sadar dan bisa berkomunikasi. Namun nyawa korban tidak tertolong. Menurut keluarga, sebelum peristiwa terjadi, korban berpamitan untuk bermain PlayStation. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku balap liar bersimpuh mencium kaki ibunya saat dijemput di Mapolres Tuban, Jawa Timur. Dalam razia balap liar, polisi menangkap puluhan remaja bersama sepeda motor yang dimodifikasi secara ilegal. Remaja pelaku balap liar ini menunjukkan penyesalannya dengan bersimpuh di kaki ibunya setelah terjaring razia balap liar Polres Tuban, Jawa Timur. Sementara sang ibu yang menjemputnya hanya bisa menasihati putranya agar tidak mengulangi perbuatannya. Salah satu orang tua ini mengaku telah melakukan berbagai cara agar anaknya tidak terjerumus geng motor. Namun tidak pernah didengarkan oleh putranya. Nah itu tuh Pak, knalpot brom, wah bocah iki ora patek gagas, nek dikandani itu. Jadi lebih percaya sama teman-temannya. Ya tobat, diminta maaf, tidak akan diulangi lagi. Polisi sengaja menghadirkan orang tua pelaku balap liar dalam keterangan pers terkait razia balap liar yang digelar Polres Tuban. Peringatan lah dari kita, mungkin yang kesekian kalinya, ini yang terakhir. Jadi sampai dengan saat ini tidak kita lakukan penindakan secara hukum, dalam artian kita berikan tilang, tetapi kita lebih kepada persuasif, dalam artian kita ngundang orang tuanya, kemudian pelanggarnya, dan juga kendaraannya kita tunjukkan. Polisi meminta para remaja ini melepas onderdil tidak standar dari sepeda motornya. Kemudian onderdil ini langsung dimusnahkan dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang pengemudi mobil di Cirebon, Jawa Barat dihakimi massa karena menabrak dua sepeda motor dan nyaris menabrak warga. Pengemudi yang diduga dalam pengaruh alkohol itu kabur hingga akhirnya ditangkap polisi. Terus, pepet. Terus. Kejar-kejaran antara pemobil yang menabrak sepeda motor dengan warga di kawasan Cirebon viral di media sosial. Pelaku yang panik terus melaju dan menabrak sepeda motor. Kendaraan terhenti setelah terjebak kemacetan di Simpang Kedaung, Cirebon. Warga yang sudah kesal menangkap pelaku dan menghakiminya. Petugas kepolisian dari sektor Kedaung dan Satlantas Polres Cirebon Kota segera datang dan mengamankan pelaku dari amukan massa. Menurut polisi, pengemudi minibus ini diduga dalam kondisi pengaruh alkohol. Dan untuk sekarang penanganan sedang kita lakukan penyelidikan di Satlantas Polres Cirebon Kota. Untuk di dalam mobil itu ada berapa orang, Dan? Untuk di dalam mobil itu ada satu orang. Ini informasinya dalam pengaruh alkohol, Komandan? Ya, informasi awal setelah kita lakukan interogasi, pengendara minibus tersebut dalam kondisi pengaruh alkohol. Saat ini pelaku maupun korban tabrak lari masih dirawat intensif di Rumah Sakit Permata Cirebon, Jawa Barat. Sementara kendaraan pelaku dan sepeda motor warga dibawa ke Polres Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pengemudi mobil yang menabrak 3 pemotor di Jalan Layang Pesing, Jakarta Barat dijadikan tersangka. Sementara, pasca kecelakaan masih banyak pengendara motor yang masih melintas melalui Jalan Layang non-tol flyover Pesing. Dua hari pasca kecelakaan yang menyebabkan seorang pengendara motor terjatuh dari ketinggian 15 meter di flyover Pesing Daan Mogot, Jakarta Barat, ternyata masih banyak pengendara motor yang melalui jalur flyover Pesing ini.
Sejak dibangunnya jalur layang non-tol Pesing pada tahun 2022, flyover ini tidak diperuntukkan bagi pengendara motor, mengingat tinggi pembatas jalan yang tidak lebih dari 1 meter dan angin yang kencang. Namun pelanggaran masih tetap saja terjadi. Sementara itu, Satlantas Polres Jakarta Barat menetapkan AND, pengemudi mobil yang menabrak 3 pemotor di flyover Pesing, menjadi tersangka. Ia dinilai lalai hingga membuat pengendara lain terluka. Polisi juga mengenakan sanksi tilang kepada pemotor, termasuk ARS yang terjatuh dari ketinggian 15 meter. Mereka ditilang karena melanggar rambu larangan melintas di flyover Pesing. Baik, sesuai dengan pasal yang kami dendangkan tentunya pasal 283 untuk 3110 ayat 1 dan ayat 3. Untuk statusnya akan ditahan atau wajib lapor, Dan? Sementara ini kita tahan untuk melakukan pemeriksaan secara intensif. Dan kalau untuk ketiga korban yang ditabrak, sekarang keadaannya gimana, Dan, kondisinya? Yang satu orang ada di rumah sakit Raya Trauma yang di Grogol, yang satu di Geraha Kedoya, yang satu berobat alternatif. Flyover Pesing adalah jalan layang non-tol yang tidak boleh dilintasi sepeda motor. Namun banyak pemotor yang nekat melintas tanpa memperhatikan keselamatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Putri Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi, Ade Puspitasari menilai operasi tangkap tangan KPK terhadap ayahnya bermuatan politis. Ketua DPD Golkar Kota Bekasi itu menyebut penangkapan terhadap ayahnya sebagai pembunuhan karakter. Putri Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi, Ade Puspitasari, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap ayahnya. Ade Puspitasari yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi ini mengatakan penangkapan ayahnya bermuatan politis. Ade bahkan menyebut ada pihak yang sedang mengincar Partai Golkar. Memang ini pembunuhan karakter. Memang ini kuning sedang diincar. Lebih lanjut, Ade menjelaskan OTT KPK sebagai pembunuhan karakter karena tidak ada uang sepeser pun yang dibawa KPK saat menangkap ayahnya. Bahwa Pak Wali beserta KPK tidak membawa uang dari pendopo. Uang yang ada di KPK itu uang yang di luar dari pihak ketiga, dari kepala dinas, dari camat. Itu pengembangan. Tidak ada OTT. Memang ini pembunuhan karakter. KPK menegaskan operasi tangkap tangan KPK sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada kepentingan politik di dalamnya. KPK juga melakukan dokumentasi secara detail, baik foto maupun video, dalam proses tangkap tangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kami mengingatkan kepada pihak-pihak agar tidak beropini dengan hanya berdasarkan persepsi maupun asumsi yang keliru ataupun sengaja dibangunnya. Ujaran kontraproduktif seperti ini hanya akan memicu kesalahpahaman masyarakat dan membuat gaduh proses penegakan hukum yang telah taat asas ini. Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Pria yang akrab disapa Bang Pepen ini diduga menerima uang sekitar 5,7 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menunjuk Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto sebagai pelaksana tugas Wali Kota Bekasi. Ridwan Kamil berharap kinerja dan pelayanan masyarakat di Pemkot Bekasi tidak terganggu dengan masalah korupsi wali kotanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Karena mengantuk, seorang pengendara mobil pensiunan TNI AL menabrak 2 pengendara motor di Medan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.